uang 50.000 yang tadinya sudah ia belanjakan tiba-tiba kembali berada di dalam sakunya. Mas Danu pun saat itu mulai menyadari bahwa uang 50.000 itu bukanlah sembarangan uang. Entah itu uang siluman ataukah ini yang dinamakan sebagai uang balik. Hai guys, aku Olivia dan selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di episode kali ini aku akan kembali membacakan cerita horor dari seseorang yang kita sebut saja namanya Mas Danu. Yang mana Mas Danu ini mendapatkan selembar uang yang diberikan oleh wanita cantik di sebuah sumur tua dan uang tersebut dikenal sebagai uang balik. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen sebagai bentuk dukungan kalian terhadap YouTube channel aku. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Menurut Mas Danu, pengalaman yang ia alami ini terjadi kira-kira pada tahun 90-an. Saat itu Mas Danu bekerja sebagai pengepul barang rongsokan yang setiap hari berkeliling kampung dengan menggunakan sepeda motor bututnya untuk membeli koran, kardus, dan juga botol-botol bekas. Pendapatan Mas Danu pun saat itu masih tidak menentu. Sehingga Mas Danu dan juga istrinya yang bernama Kartika hidup dalam kesusahan. Setiap hari Mas Danu dan istrinya ini hanya makan sepiring nasi dengan sayur bening dan sedikit sambal yang merupakan hasil dari kebun kecil di pekarangan rumahnya. Kalau kebetulan sedang ada rezeki, barulah Mas Danu dan istrinya ini bisa membeli ikan atau telur. Nah, pada suatu hari hujan turun dengan sangat lebat sehingga Mas Danu ini kesulitan untuk berkeliling kampung dan mengumpulkan barang rongsokan. Alhasil saat itu Mas Danu pulang dengan tangan kosong. Ia pun terlihat lesu dan Kartika yang mengetahui hal itu pun langsung menghibur suaminya. Mas Danu pun di situ bercerita bahwa ia sedang sedih dan ia mengatakan bahwa ia ini bukanlah seorang yang pemalas. Ia selalu bekerja bersungguh-sungguh, tapi kenapa hidupnya dan juga istrinya masih penuh dengan kekurangan. Kartika pun menyuruh suaminya untuk sabar dan bersyukur atas apa yang sudah mereka miliki. Walaupun hanya sepiring nasi berdua dan juga lauk seadanya, tapi mereka tetap bisa makan. Mendengar perkataan Kartika, Mas Danu pun semakin merasa bersalah kepada istrinya. Namun ia juga sangat bersyukur karena mendapatkan istri yang soleha dan sangat penyabar seperti Kartika. Ketika istrinya ini sedang tidur, Mas Danu ini pergilah keluar rumah untuk mencari angin dan juga menenangkan pikirannya. Ia kemudian duduk di atas sumur tua yang kira-kira jaraknya itu sekitar 50 meter dari rumahnya. Di sana Mas Danu pun duduk dan juga bermenung sambil melihat ke atas langit. Berbagai macam hal terlintas di pikirannya. Ia merasa sangat putus asa karena jangankan ia untuk membahagiakan istrinya, memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja ia tidak bisa. Malam pun mulai larut dan suasana mulai terasa sangat sepi. Tidak ada lagi terdengar suara siapapun yang lewat. Angin malam pun terasa semakin dingin. Tiba-tiba bulu kuduk Mas Danu ini pun mulai merinding. Ia pun memutuskan untuk kembali pulang. Namun saat ia berdiri dari duduknya, ia mendengar ada suara perempuan yang memanggil namanya. Ia merasa bahwa ia tidak kenal dengan suara wanita itu dan sontak ia pun langsung melihat sekelilingnya untuk mencari sumber suara tersebut. Namun tidak ada seorang pun di sana selain dirinya. Mas Danu pun saat itu mengatakan, "Kamu siapa? Jangan membuatku takut ya." Dan lagi-lagi terdengar suara perempuan itu di mana ia meminta tolong kepada Mas Danu untuk mengeluarkannya dari dalam sumur tua itu. Seperti terhipnotis, Mas Danu pun langsung melihat ke dasar sumur dan mengeluarkan wanita itu. Ketika wanita itu sudah berada di luar, Mas Danu pun terpesona dengan kecantikan wanita itu. Dan wanita itu pun mengatakan, "Aku akan membantu semua kesulitan yang kamu hadapi sekarang, tapi dengan satu syarat, kamu harus selalu melayaniku setiap malam di hari Jumat Legi." Malam itu Mas Danu seperti dibutakan. Ia pun langsung melayani perempuan itu dan melakukan hal yang tidak seharusnya. Setelah itu, perempuan tersebut pun langsung memberikan selembar uang 50.000 kepada Mas Danu. Dan Mas Danu pun langsung cepat-cepat kembali ke rumahnya. Pagi harinya seperti biasa, Mas Danu ini meminta izin kepada istrinya untuk mengumpulkan barang-barang rongsokan dengan perasaan yang bingung dan juga cemas tentang hal buruk yang ia lakukan semalam. Hari itu Mas Danu pun langsung mencoba membelanjakan uang 50.000 yang ia dapatkan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, telur, minyak goreng, dan beberapa cemilan. Mas Danu pun kemudian menerima
kembalian Rp8.000. Sampainya di rumah, ia pun langsung menyerahkan belanjaan tadi kepada istrinya dan ia pun langsung segera membersihkan diri. Namun yang anehnya, saat ia mengeluarkan uang yang ada di kantong celananya, Mas Danu ini terkejut karena uang Rp50.000 yang tadinya sudah ia belanjakan tiba-tiba kembali berada di dalam sakunya beserta dengan uang kembalian Rp8.000 yang ia dapatkan tadi. Mas Danu pun saat itu mulai menyadari bahwa uang Rp50.000 itu bukanlah sembarangan uang. Entah itu uang siluman ataukah ini yang dinampakkan sebagai uang balik. Pada awalnya Mas Danu ini mulai merasa ketakutan dan juga cemas, namun setelah berjalannya waktu ia pun mulai menikmati hal tersebut. Ditambah lagi uang tersebut semakin lama semakin banyak dikarenakan setiap kali ia membelanjakan dan mendapat kembalian, uang Rp50.000-nya tetap utuh disertai dengan uang kembalian. Jadi uang tersebut bukannya berkurang tapi malah bertambah. Dan mulai saat itu pun ekonomi dari Mas Danu ini mulai membaik. Ia pun mulai bisa membeli barang-barang yang ia inginkan. Dan agar istrinya yang soleha ini tidak curiga, Mas Danu pun mengatakan kepada istrinya bahwa ia dipercaya oleh seseorang untuk mengelola bisnis barang antik. Dan istri Mas Danu pun mempercayainya. Akhirnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, Mas Danu pun membeli tanah yang cukup luas yang kemudian tanah itu dibangun perumahan untuk dijual. Ia juga saat itu sudah bisa membeli rumah mewah miliknya dan juga sebuah mobil. Tapi seperti janjinya kepada wanita itu, setiap malam di hari Jumat Legi, Mas Danu harus pergi ke sumur tua untuk melayani apapun keinginan dari perempuan tersebut yang bernama Putri Sanca. Agar orang-orang di sekitarnya ini tidak curiga dengan Mas Danu, ia tidak lupa untuk selalu rajin bersedekah, menyantuni anak yatim, serta membagi-bagikan sembako. Sehingga masyarakat di desanya itu mengenalnya dengan sosok yang sangat baik dan juga rendah hati. Namun terlepas dari itu, beberapa toko atau warung di tempat Mas Danu ini sering belanja mulai menaruh kecurigaan. Karena setiap kali Mas Danu ini belanja, uangnya pasti selalu hilang tidak berbekas. Walaupun sebenarnya uang tersebut bukan hilang, tapi malah kembali kepada Mas Danu. Nah saat itu tanpa sepengetahuan dari Mas Danu, ternyata ada salah satu pemilik warung yang mencoba untuk menanyakan hal tersebut kepada orang pintar. Dan saat itu diketahuilah bahwa Mas Danu ini memang memiliki uang balik. Dan pemilik toko pun saat itu langsung meminta penangkalnya kepada orang pintar tersebut. Pemilik toko tersebut pun langsung memberitahu kepada pemilik toko yang lain tentang uang balik yang dimiliki oleh Mas Danu. Sehingga setiap kali Mas Danu ini belanja, uangnya tidak lagi kembali kepadanya. Dan dalam waktu singkat, uang yang dimiliki oleh Mas Danu ini pun semakin lama semakin menipis. Dan tanpa sepengetahuan Mas Danu, ternyata istrinya ini juga mencari tahu tentang pekerjaan suaminya kepada orang pintar. Karena saat itu istrinya ini sudah mulai merasa ada yang aneh dengan suaminya. Dan saat mengetahui bahwa Mas Danu ini memperoleh uangnya dengan cara yang tidak halal, saat itu istrinya pun langsung marah serta menyuruh Mas Danu untuk bertaubat. Namun hal tersebut malah membuat Mas Danu balik marah sampai-sampai memukuli istrinya. Mas Danu yang sedang kalah pun berlari ke sumur dan memanggil-manggil nama Putri Sanca. Mas Danu pun mengatakan bahwa ia tidak ingin kembali jatuh miskin seperti dahulu. Tapi tiba-tiba dalam sumur itu yang keluar bukannya Putri Sanca, malah seorang nenek-nenek yang berbau anyir. Nenek itu pun mengatakan bahwa Mas Danu ini sudah melanggar kesepakatan mereka. Nenek itu pun langsung menyeret kaki Mas Danu ke dalam sumur dan menenggelamkannya ke dasar sumur. Tak beberapa lama dari kejadian itu, samar-samar Mas Danu ini mendengar suara Kartika yang sedang memanggilnya. Mas Danu pun langsung membuka mata dan melihat sekelilingnya, di mana saat itu terlihat Kartika yang sedang menangis sambil memegangi tangan Mas Danu yang terbaring lemah di atas kasur rumah sakit. Setelah Mas Danu ini sadar, Kartika pun mengatakan bahwa Mas Danu masuk ke dalam sumur, tapi untungnya saat
saat itu ada warga yang melihat sehingga ia memberitahu Kartika dan memanggil beberapa orang tetangga beserta kiai untuk membantu mengeluarkan Mas Danu. Setelah keluar dari rumah sakit, Mas Danu pun bertaubat dan mulai belajar untuk mendalami agamanya dengan seorang kiai. Ia sangat bersyukur karena saat itu ia masih diberi kesempatan untuk hidup dan juga bertaubat untuk menebus semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Ia berjanji bahwa ia tidak akan lagi mencoba untuk mendapatkan uang secara instan dan kembali memulai bisnisnya dari nol. Oke, sekian cerita pengalaman dari Mas Danu, dan bagaimana menurut kalian? Kalian boleh banget untuk menuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian percaya dengan hal yang terjadi kepada Mas Danu atau malah sebaliknya? Dan kalau misalnya kalian juga memiliki cerita-cerita horor, kalian boleh banget untuk mengirimkannya ke email aku. Kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube aku. Sekian dari aku dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Bye!